Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Researcher Academy episode 27 dan ini merupakan program kelas virtual yang diadakan oleh Generasi Peneliti. Dan sebelum lanjut, perkenalkan saya Jihan selaku moderator yang memandu jalannya kegiatan pada malam ini. Juga terima kasih banyak Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sesi Research Academy malam ini. Walaupun ya, kita masih ada vibes hari Minggunya, masih pengen istirahat malam ini, buat besok kerja, cuman ya semuanya bisa berkumpul di sini untuk belajar bersama seperti itu ya. Dan Research Academy hadir kembali dan hari ini kita akan belajar tentang somatic embryogenesis, research trends and prospects. Jadi kita akan belajar tren penelitiannya seperti apa, juga prospek ke depannya seperti apa sih. Dan mungkin topik-topik apa aja yang akan terbuka mungkin untuk rekan-rekan mau teliti lebih lanjut seperti itu. Dan untuk susunan kelas hari ini, seperti biasa, pertama kita akan ada pemaparan materi oleh materi kita, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, yang mana nanti rekan-rekan bisa menuliskan pertanyaannya lewat kolom chat atau bisa mengaktifkan fitur raise hand, dan akan saya persilahkan untuk on mic. Nanti seperti itu ya kira-kira teknisnya. Dan mungkin itu pembukaan sesi hari ini. Oke, untuk hari ini kita akan dibersamai oleh Ibu Sulistiani Pancaning Tias, SPMSI. Beliau merupakan bioteknologis di Indonesian Coffee and Cocoa Research Institute. Dan dari latar belakang pendidikan beliau, beliau menempuh pendidikan sarjana di Institut Pertanian Bogor, dilanjutkan dengan pendidikan masternya di bioteknologi di Institut Teknologi Bandung. Dan jika rekan mau tahu publikasi beliau bisa nih di screenshot di layar dan nanti di searching gitu. Atau mungkin sambil nanti materinya disampaikan bisa di searching dan mungkin jadi bahan diskusi di akhir nanti saat sesi tanya jawab seperti itu ya. Atau selain dari layar sini bisa juga dicek poster kita sebelumnya itu juga ada publikasi beliau tulisan seperti apa. Oke, mungkin itu perkenalan singkat dari Ibu Sulis. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu Ibu Sulis. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu malam hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Biasanya ini semangat. ya sisa-sisa weekend masih ada ya Mbak ya. Ya setuju sih Ibu. Tapi walaupun seperti itu, semoga ini tidak menurunkan juga untuk sesi sharing-sharing kita malam hari ini ya Ibu. Oke, untuk itu juga Bu Sulis sepertinya sudah siap juga untuk sharing bersama kita. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Bu Sulis untuk sesi materi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk share. Apakah sudah terlihat Mbak Jihan? Sudah Ibu. Baik, sudah terlihat yang full screen ya Mbak ya. Sudah Ibu. Eh, Seperti yang sudah Mbak Jihan tadi sampaikan, sebenarnya em, ini bukan pemberian materi tapi sharing session ya. Jadi saya akan share apa pengalaman yang sudah saya lakukan terkait dengan pengembangan tanaman melalui teknik embryogenesis somatik. Jadi judul dari presentasi kali ini itu bagaimana tisu culture atau kultur jaringan itu dapat kita terapkan untuk perbanyakan tanaman khususnya karena saya di bidang perkebunan di sini. Bagaimana tisu culture ini bisa kita terapkan di tanaman-tanaman industri seperti itu. Jadi untuk merefresh apa sih tisu culture atau kultur jaringan tanaman? Kultur jaringan tanaman itu adalah seperti yang semua sudah ketahui, suatu metode untuk memperbanyak tanaman. Jadi kultur jaringan itu hanya salah satu teknik untuk melakukan perbanyakan tanaman secara massal, klonal, vegetatif pada lingkungan yang terkendali. Karena
ada beberapa orang yang masih salah paham, melalui kultur jaringan ini kita bisa menghasilkan tanaman baru. Nah, kalau dari propagasinya sendiri, kultur jaringan itu hanya untuk memperbanyak gitu. Kecuali nanti dalam prosesnya dilakukan eh, rekayasa seperti itu. Tapi dari sisi definisi definisinya sendiri bahwa tissue culture itu hanya untuk perbanyakan tanaman. Nah, melalui kultur jaringan ini kita dapat menghasilkan tanaman secara cepat, kita juga menghasilkan tanaman yang bebas penyakit, serta nantinya ini merupakan salah satu sarana juga yang dapat digunakan untuk melakukan modifikasi genetik. Nah, di sini kultur jaringan, tissue culture, kita juga bisa nanti sebut sebagai in vitro propagation atau perbanyakan in vitro, atau juga disebut dengan mikropropagasi. Jadi di sini bagaimana suatu jaringan tanaman kita isolasi pada lingkungan yang terkendali, pada suatu medium yang kita perkaya dengan unsur-unsur makro, mikronutrien, vitamin, sumber karbon dan segala macamnya untuk apa ya? Untuk mendukung bagaimana suatu tanaman itu dapat hidup pada lingkungan terkendali tersebut. Jadi pada kultur jaringan itu teori yang kita biasa gunakan itu yang mendasari perbanyakan tanamannya adalah teori tautipetensi sendiri. Nah, di sini ada beberapa kemampuan basic dasar dari bagaimana tanaman itu dapat diperbanyak secara in vitro. Yang pertama adalah teori totipotensi. Bagaimana suatu sel, satu single sel itu dapat diperbanyak dan nanti akan menghasilkan suatu tanaman yang utuh yang sama seperti tanaman induknya. Nah, teori berikutnya adalah yang disebut dengan dediferensiasi. Bagaimana suatu tanaman yang sudah terdiferensiasi, yang sudah memiliki sifat-sifat spesifik untuk menghasilkan fungsi-fungsi tertentu, dihilangkan kemampuannya untuk menjadi sel meristematik kembali. Ini yang disebut dengan dediferensiasi. Jadi sel yang sudah menuju jalurnya untuk membentuk jaringan yang spesifik, dihilangkan kemampuannya sehingga sel-sel tersebut kembali ke awal menjadi jaringan yang meristematik. Nah, dasar ini juga dasar lain yang eh, apa namanya membentuk untuk bagaimana suatu sel itu dapat diperbanyak adalah dari sisi kompetensinya. Apa sih kompetensi? Kompetensi itu adalah potensi dasar dari suatu sel supaya sel itu dapat diperbanyak dari bagian manapun. Jadi itu adalah kompetensi. Jadi adalah potensi dasar dari satu tanaman itu untuk dapat berkembang dan tumbuh sesuai pathway atau sesuai jalur yang nanti akan diarahkan. Nah, di sini masih apa namanya adalah dasar-dasar bagaimana tanaman itu dapat diperbanyak. Tadi sudah disebutkan ada totipotensi, ada diferensiasi. ah, Semua itu dikontrol oleh suatu hormon, dikontrol oleh adanya hormon. Hormon ini adalah salah satu trigger. Saya akan pakai bahasa yang lebih apa namanya. Jadi dipacu. Hormon ini adalah pemacu suatu proses yang sudah berjalan di jalurnya. Itu akan bagaimana suatu sel yang berjalan di jalur untuk membentuk jaringan terdiferensiasi itu dikembalikan jalurnya menjadi sel-sel yang meristematik, itu salah satunya dipicu oleh adanya hormon. Nah, di sini eh, nanti kita akan bicara juga bagaimana proses ini kita sebut dengan proses reprogramming dan ini akan melibatkan gen-gen tertentu, mekanisme yang ada di dalam sel. Definisi-definisi ini salah satu saja beberapa pengertian yang akan sering kita dengar nanti selama eh, presentasi ini. Yang pertama adalah explant. Explant di sini adalah material awal yang digunakan untuk perbanyakan. Jadi pada perbanyakan tanaman itu sangat bergantung pada sumber eksplantnya, jenis eksplantnya, dan umur dari eksplantnya. Jadi eh, meski
Misalnya kita menggunakan untuk sebagai bahan perbanyakan adalah daun, tapi daun seperti apa yang bisa dapat beregenerasi untuk menghasilkan embrio itu sangat bergantung dari umur daunnya. Daun yang masih muda dengan daun yang sudah tua itu kemampuan untuk membentuk embrionya juga berbeda. Nah, berikutnya adalah kalus. Kalus ini karena kita akan berbicara tentang somatic embryogenesis, kita tidak akan lepas dengan istilah kalus. Kalus ini adalah suatu massa sel yang tidak terorganisir, di mana satu massa sel ini tumbuhnya karena suatu induksi, baik itu stres dari eksogen ataupun stres endogen. Nah, kemudian itu ada istilah plantlet. Plantlet di sini adalah tanaman hasil dari kultur in vitro itu sendiri. Di sini ada beberapa gambaran contoh eksplan karena kita akan berbicara di ranah tanaman industri, salah satunya di tanaman kopi dan kakao. Untuk tanaman kakao kita biasanya menggunakan eksplan dari bagian daun. Eksplan dari bagian daun, eh, bentar, ya. Ini eksplan untuk tanaman kakao. Nah, oh maaf, ini untuk kakao kita menggunakan eksplan dari bagian bunga. Dari bagian bunga itu ada dua bagian yang kita ambil. Jadi kita tidak mengambil bagian yang generatif, kita hanya ambil bagian yang somatiknya. Jadi kita ambil bagian dari petal. Petal di sini adalah mahkota bunga dan di sini adalah staminodia. Nah, kita tidak ambil bagian anter ataupun pistilnya. Sedangkan eksplan yang kita akan gunakan untuk tanaman kopi, kita akan gunakan daun. Di sini ini adalah kalus embryogenik yang dihasilkan dan ini adalah plantlet. Jadi kenapa kita harus melakukan perbanyakan melalui kultur jaringan? Jadi teman-teman semua sudah pada tahu kenapa kita harus melakukan perbanyakan melalui kultur jaringan. Ini bisa di search dimanapun. Jadi tanaman dari kultur jaringan itu akan menghasilkan tanaman yang identik, yang sama dengan induknya. Jadi berbeda dengan tanaman hasil zigotik. Dari hasil zigotik itu kan antara induk dengan biji yang dihasilkan terjadi segregasi. Jadi untuk tanaman dari kultur jaringan menggunakan teknik apapun itu akan dihasilkan tanaman yang sama dengan induknya. Kemudian akan dapat menghasilkan bibit yang bebas dari hama dan penyakit. Selanjutnya, kita juga akan menghasilkan bibit dengan kualitas yang tinggi karena kita melakukan seleksi untuk setiap tahapan, baik itu tahapan kulturnya ataupun tahap sebelumnya, yaitu seleksi pohon induk yang kita ambil eksplannya. Hasilnya, kita akan menghasilkan tanaman yang seragam. Kemudian karena keunggulannya itu, kita juga dapat menghasilkan bibit yang memiliki produktivitas tinggi. Dan perbanyakan ini tidak bergantung dari musim. Jadi ada beberapa tanaman itu kan bisa menghasilkan biji tergantung dari musimnya. Misalnya tanaman mangga, tanaman mete di sini kan juga termasuk tanaman industri di mana mereka untuk menghasilkan biji ada musim-musim berbuah dan ada musim-musim berbunga untuk beberapa tanaman industri. Nah, pada melalui teknik kultur jaringan ini, kita tidak dibatasi oleh musim. Jadi kita bisa melakukan perbanyakan itu kapan saja. Kemudian kita dapat misalnya banyak varietas-varietas baru yang ditemukan itu, kerjaannya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Akan tetapi melalui kultur jaringan ini kita membantu mempercepat proses perbanyakan tanaman untuk diperbanyak di lapangan. Dan di sini pentingnya perbanyakan tanaman ini yang pertama akan mendukung program pemulihan tanaman itu sendiri, mendukung program konservasi, dan untuk produksi secara komersial. Beberapa perbedaan eh, embrio, somatik, dan zigotik. Di sini ada beberapa dilihat dari asalnya. Ini asalnya dari sel somatik. Di sini untuk zigotik dia berasal dari hasil fertilisasi. Nah, untuk menghasilkan embrio somatik itu membutuhkan hormon dan stres tertentu. Sedangkan untuk zigotik ini alamiah terjadi di lapangan. Kemudian
Untuk perkembangannya dia ada in vitro pada kondisi yang terkendali, sedangkan untuk zigotik itu ada di in vivo atau di tanamannya. Untuk hormon ini sangat banyak dikenal ya. Kita untuk perbanyakan embryogenesis somatik itu kita kenal dengan hormon auksin 24D atau 2,4-D. Nah, di sini hormon 24D ini akan menginduksi terjadinya dediferensiasi. Jadi sel-sel yang sudah terdiferensiasi akan kehilangan kemampuannya dan menjadi sel-sel yang longgar dan kemudian akan kembali ke jaringan meristem. Salah satunya diinduksi oleh adanya 24D. Di sini untuk zigotik ini hormon-hormonnya terjadi alamiah. Pathway-nya di sini pathway-nya seperti yang tadi disebutkan. Jadi melalui embryogenesis somatik ini ada proses reprogramming. Proses reprogramming atau pemrograman ulang di dalam sel dan ini dibantu oleh adanya stres. Stres itu salah satunya adalah pelukaan, kemudian ada induksi dari hormon eksogen dan terjadinya proses regulasi epigenetik. Untuk aplikasinya, jadi ketika kita dapat menghasilkan embrio somatik, kita dapat gunakan untuk perbanyakan massal, kita bisa gunakan juga untuk perbanyakan artificial seed. Kemudian kita juga bisa melakukan transformasi melalui embryogenesis somatik ini. Jadi selain untuk perbanyakan massal, kita juga bisa melakukan proses rekayasa genetik untuk melakukan transformasi-transformasi atau melakukan editing itu bisa digunakan melalui melalui kalus yang dihasilkan dari proses embryogenesis somatik. Akan tetapi, dari kelebihan-kelebihan itu ada kekurangannya perbanyakan dari somatik embrio. Salah satu kekurangannya adalah potensi atau resiko adanya variasi soma klonal dan variasi terjadinya vitrifikasi. Vitrifikasi itu di mana sel memiliki kelebihan air. Ketika sel memiliki kelebihan air, biasanya itu akan mendorong untuk kerusakan sel berikutnya. Jadi, itu adalah kekurangan jika kita menggunakan proses embryogenesis somatik. Nah, dari kekurangan ini biasanya kita akan buat batasan-batasan apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menekan adanya variasi somakonal dan adanya vitrifikasi. Ini adalah visualisasinya. Jadi untuk tahapannya ini sama, untuk fase embrionya sama, ada globular, torpedo, kotiledon gitu. Ini sama untuk tahapannya. Perbedaannya hanya perbedaannya hanya pada letak suspensor di sini. Untuk zigotik ini masih membutuhkan suspensor karena ini sebagai jembatan untuk mendapatkan sumber makanan dari endospermanya. Sedangkan untuk embrio somatik ini embrionya mendapatkan makanan dari media tumbuh. Nah, jadi untuk proses perbanyakan atau regenerasi dari kultur in vitro itu jika kita bisa bedakan itu ada dua. Yang pertama adalah proses embryogenesis somatik, ada yang disebut dengan proses organogenesis. Di sini proses organogenesis itu jika pada proses embryogenesis somatik kita bisa menghasilkan embrio dengan dua titik pertumbuhan atau biasa kita sebut bipolar. Jadi yang dihasilkan adalah embrio yang memiliki titik tumbuh ke atas yang nanti akan menjadi pelumula dan embrio yang memiliki titik tumbuh ke bawah yang nanti akan menjadi radikula. Nah, sini sedangkan untuk proses organogenesis itu ketika kita hanya akan fokus pada satu titik pertumbuhan. Jadi ketika kita butuh untuk induksi perbanyakan tanaman, biasanya yang kita induksi adalah pertumbuhan tunas. Jadi kita akan hanya perbanyakan tunas saja. Nah, nanti kecuali pada tahap akhir baru kita tambahkan suatu media untuk menginduksi perakaran. Tapi ada juga proses embryogenesis ini hanya untuk menginduksi perakaran.
Jadi misalnya ada kultur hairy root yang di mana nanti hairy root ini biasanya digunakan untuk perbanyakan metabolit sekunder. Jadi untuk organogenesis hanya fokus pada satu titik tumbuh, apakah itu untuk tunas atau akar saja. Sedangkan pada embryogenesis somatik, embrionya itu sudah memiliki dua titik tumbuh. Jadi titik tumbuh ke atas untuk menjadi plumula dan titik tumbuh ke bawah menjadi radikula. Sebentar, di sini proses embryogenesis somatik itu ada dua. Ada proses embryogenesis langsung dan proses embryogenesis tidak langsung. Nah, proses embryogenesis langsung ini, jadi dari eksplan yang diinduksi itu akan bisa menghasilkan embrio. Sedangkan embryogenesis yang tidak langsung itu melewati fase pengkalusan dulu, kemudian dari kalus yang terbentuk nanti akan membentuk embrio somatik. Mungkin selanjutnya akan saya jelaskan lebih detail di slide-slide selanjutnya. Jadi di sini sedikit gambaran, ini sel somatik yang diambil sebagai contoh mungkin di sini daun, kemudian sel somatik diambil, kemudian dilakukan induksi, induksi di sini, kemudian kemampuan sel untuk memperbanyak ini akan didorong untuk menghasilkan suatu tanaman. Di sini pengkalusan embrio, kemudian embrio di sini ada shoot apical meristem, di sini ada SAM dan RAM di sini adalah root apical meristem. Jadi kenapa kita harus melakukan perbanyakan melalui embryogenesis somatik? Jadi melalui embryogenesis somatik ini salah satunya kita dapat melakukan konservasi tanaman untuk tanaman-tanaman yang sulit diperbanyak secara konvensional. Jadi khususnya pada tanaman-tanaman berkayu atau tanaman-tanaman di industri yang ketika dilakukan proses pemuliaan atau proses produksi tanaman di lapangan itu mengalami beberapa kesulitan. Jadi kita tahu misalnya pada tanaman eh, eh, seperti mangga ya, mangga ketika mau diperbanyak, mangga itu diperbanyak secara sambung ataupun secara cangkok. Nah, masalahnya ketika dilakukan proses cangkok, itu akar yang dihasilkan akarnya serabut. Nah, akar serabut ini membuat tanaman itu mudah rebah atau mudah tumbang. Dan kemudian ketika proses sambung ini biasanya memiliki masa umur produktif yang lebih pendek. Karena apa? Biasanya terjadi inkompatibilitas antara batang bawah dan batang atas. Nah, sehingga kita butuh suatu teknologi bagaimana kita melakukan perbanyakan tanaman pada tanaman-tanaman yang unggul, kemudian kita perbanyak dalam waktu yang singkat dan jumlah yang relatif lebih banyak. Seperti itu. Ini seperti yang tadi. Jadi beberapa di sini ada sinyal regulasi bagaimana gen itu di diprogram ulang. Nah, di sini eh, ada proses ketika dari suatu jaringan somatik itu diinduksi, ada proses dediferensiasi. Proses dediferensiasi itu seperti tadi sudah disebutkan, ini membutuhkan suatu stres atau hormon eksogen. Nah, di sini sel akan melakukan suatu perubahan di sini, perubahan kompetensinya. Kompetensinya di sini yang didasarkan teori totipotensi yang tadi sudah disebutkan. Nah, ini kembali saya ulas di sini untuk proses embryogenesis yang direct dari explant bisa langsung muncul embrio. Sedangkan indirect di sini dari explant membentuk kalus. Nah, tahapan-tahapan embrionya sendiri ini ada fase globular. Untuk tanaman yang dikotil, ini dari setelah fase globular ada fase hati, fase torpedo, dan fase kotiledon. Sedangkan untuk tanaman-tanaman yang monokotil, itu dari globular menjadi skutelar, dan yang terakhir adalah koleoptilar. Jadi fase embrio di sini cukup berbeda untuk tanaman-tanaman dikotil dan tanaman-tanaman monokotil. Di sini untuk tanaman yang dikotil. Kemudian perbedaan lain dari proses direct dan indirect dari embryogenesis somatik ini, untuk proses indirect somatic embryogenesis ini secara kelebihannya adalah kita dapat menghasilkan tanaman yang jauh lebih tinggi, lebih banyak
dibandingkan dengan proses yang direct somatic embryogenesis. Akan tetapi eh, kekurangannya biasanya resiko untuk terjadinya variasi soma klonal juga lebih tinggi pada proses yang indirect. Nah, di sini karena pada proses yang indirect biasanya paparan hormonnya cukup tinggi, cukup tinggi, khususnya hormon-hormon seperti yang tadi sudah disebutkan yaitu 2,4-D. Jadi makanya supaya proses produksi itu sustain atau kita dapat menghasilkan tanaman yang potensi variasi soma klonalnya rendah, biasanya kita tetapkan ambang batas berapa hormon yang harus kita aplikasikan kepada media tumbuh. Ini adalah beberapa proses yang apa namanya nanti akan terlibat pada keseluruhan dari proses kultur jaringan. Yang pertama adalah proses preparasi media atau pembuatan media. Yang selanjutnya ada sterilisasi. Berikutnya adalah inisiasi, multiplikasi, perakaran, dan aklimatisasi. Nah, ada berikut adalah faktor-faktor yang penting yang berhubungan dengan bagaimana kesuksesan dari proses embryogenesis somatik itu sendiri. Yang pertama adalah proses sterilisasi. Jadi memang proses sterilisasi, berapa konsentrasi sterilan yang digunakan, bagaimana cara sterilisasinya, ini juga akan mempengaruhi keberhasilan, selain keberhasilan dari rendahnya kontaminasi juga keberhasilan proses regenerasi berikutnya. Jadi pemilihan sterilan di sini cukup penting, jenis sterilannya, konsentrasi di sini cukup penting. Selain itu adalah media tumbuh. Nah, media tumbuh adalah salah satu faktor yang paling berperan bagaimana suatu eksplan yang sama kita arahkan menjadi apakah eksplan ini akan berproses untuk organogenesis, embryogenesis. Nah, embryogenesis yang mana? Yang direct, indirect itu sangat ditentukan oleh jenis media yang kita berikan. Jadi, misalnya kita akan memperbanyak apa namanya? Memperbanyak kopi. Ya, kopi kita bisa gunakan eksplan daun. Nah, dari eksplan daun, apakah kita mau arahkan menjadi yang embryogenesis yang direct atau indirect? Itu dengan eksplan yang sama itu bisa kita arahkan ke jalur yang berbeda itu dengan pemberian nutrien yang berbeda, hormon yang berbeda. Jadi ini adalah salah satu kunci penting dari proses embryogenesis somatik. Yang selanjutnya selain dari media tumbuh ini, faktor lingkungan atau mikroklimat dari suatu ruang inkubasi juga cukup penting. Bagaimana kita mengatur pencahayaan, suhu ruangan, kelembapan, fotoperiodisitas, dan pH. Jadi misalnya ketika tanaman ini kita induksi, berapa suhu yang paling sesuai untuk tanaman ini. Nah, berdasarkan pengalaman, ketika kita melakukan perbanyakan tanaman-tanaman, misalnya pisang, dengan tanaman kopi kakao, atau tanaman industrial yang lain, ini cukup berbeda dengan kebutuhan suhu dan kelembapan ruangan. Jadi, sangat perlu diperhatikan juga tanaman ini biasanya mikroklimat di lapangan itu juga sangat berpengaruh dengan mikroklimat bagaimana kita mengatur suhu kelembapan di ruang penyimpanan. Dan di sini juga hormon hormon ini yang tadi sudah disebutkan ini adalah salah satu pemicu pemicu proses reprogramming dalam embryogenesis somatik. Nah, yang berikutnya faktor yang penting adalah genotipe dari eksplan itu sendiri. Perbedaan genotipe juga mempengaruhi kemampuan regenerasi dari suatu eksplan. Apakah misalnya pada kopi itu ada kopi gayo, ada kopi misalnya kopi kintamani misalnya ya, kopi arabica, kopi robusta, kopi liberica. Genotipe yang berbeda itu juga membutuhkan apa namanya media dan hormon yang dengan konsentrasi yang berbeda. Jadi di sini faktor genetik juga berpengaruh
eh, berpengaruh pada kemampuan regenerasi dari suatu sel dan sumber eksplannya. Nah, kapan kita mengambil eksplan? Kita mengambil dari jaringan yang bagaimana, umurnya bagaimana, ukuran, dan ini juga sangat berpengaruh pada kunci keberhasilan embryogenesis somatik. Jadi, meskipun media adalah kunci utama dari keberhasilan, tapi faktor-faktor ini juga tidak kalah penting. Ini sangat mempengaruhi dari keberhasilan untuk menghasilkan embrio somatik. Ini semuanya sudah pada tahu. Media kultur itu ada banyak jenisnya. Jadi, tapi media dasar yang paling sering digunakan di sini adalah media MS, media B5, dan media WPM. Ada satu lagi mungkin saya belum sebutkan di sini, ada namanya media DKW. DKW itu Drive and Kuniaki. Jadi, media tumbuh, apakah kita mau menggunakan MS, apakah kita menggunakan B5, atau kita menggunakan DKW, itu sangat tergantung dari explant yang akan kita gunakan. Apakah tanaman ini membutuhkan lebih banyak amonium atau tanaman ini butuh kalium yang lebih banyak, itu sangat apa namanya, menentukan media dasar apa yang akan kita gunakan. Jadi pengetahuan fisiologi dari suatu tanaman itu juga penting untuk kita ketahui supaya kita mempermudah kita menentukan media apa yang akan kita gunakan untuk perbanyakan tanaman. Nah, di sini hormon yang paling sering digunakan adalah hormon auksin dan sitokinin. Jadi pada proses awal, proses inisiasi embryogenesis somatik itu sangat dipengaruhi oleh kedua hormon ini. Dan itu kita sebut adalah the balance of endogenous hormone. Jadi eh, keseimbangan antara auksin dan sitokinin itu juga dipengaruhi oleh endogenous hormone. Jadi, apakah secara endogen sel ini memiliki auksin yang cukup tinggi, atau secara endogen sel ini sudah memiliki sitokinin yang cukup tinggi, itu akan mempengaruhi berapa banyak auksin eksogen yang akan kita berikan pada media tumbuh. Biasanya, umumnya, eksplan-eksplan yang mudah beregenerasi itu memiliki auksin endogen yang lebih tinggi. Sehingga ini akan mempengaruhi berapa konsentrasi auksin yang bisa kita tambahkan pada media tumbuh. Jadi ketika suatu sel itu memiliki auksin endogen yang sudah tinggi dan auksin endogen yang tinggi, maaf, dan kita tambahkan auksin eksogen yang tinggi, biasanya di sini akan menstimulasi tumbuhnya akar. Jadi penambahan auksin ini akan menstimulasi tumbuhnya akar. Dan penambahan sitokinin biasanya itu juga akan menstimulasi tumbuhnya pertunasan atau tunas. Nah, untuk menghasilkan kalus biasanya kita butuh perimbangan antara auksin dan sitokinin, yang dimana umumnya auksin itu akan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan sitokininnya. Akan tetapi, untuk membentuk suatu kalus, untuk membentuk suatu embrio dari kalus, auksin harus diturunkan dan sitokinin dinaikkan. Tanpa adanya penurunan auksin, biasanya proses transisi dari kalus membentuk embrio ini tidak terjadi. Jadi di sini eh, untuk proses induksi kita memang sangat membutuhkan auksin yang cukup tinggi, dan auksin yang paling sering digunakan adalah 2,4-D di sini. Nah, kemudian perimbangan perimbangan itu bukan berarti kita harus memberikan konsentrasi yang sama atau dengan rasio 1:1. Perimbangan itu seperti ini. Ada auksin dengan konsentrasi yang cukup tinggi, tetapi juga diimbangi dengan adanya penambahan sitokinin. Jadi perimbangan itu bukan di rasio 1:1. Jadi perimbangan di sini adanya kesetimbangan hormon untuk apa namanya, mendorong proses ini membentuk pengkalusan. Akan tetapi untuk menginisiasi terjadinya embrio, kalau tadi adalah inisiasi awal untuk membentuk kalus, tapi untuk menginisiasi terjadinya embrio, pembentukan embrio, ini kita harus menurunkan konsentrasi auksinnya. Atau bahkan ada suatu media itu butuh auksinnya dinolkan. Jadi tanpa adanya auksin. Jadi di sini kita sebut di sini adalah
removal atau reduction of auxin. Jadi auxin itu dihilangkan atau dikurangi konsentrasinya. Akan tetapi masih dibutuhkan adanya sitokinin meskipun dalam konsentrasi yang rendah supaya proses transisi dari kalus ini bisa transisi dengan baik untuk membentuk embrio. Nah, di sini kenapa kita nolkan? Karena sebenarnya sel itu sendiri sudah memiliki tanaman itu memiliki yang disebut auksin endogen. Jadi auksin itu sudah cukup untuk melakukan regenerasi sendiri secara endogen. Jadi tidak dibutuhkan lagi adanya tambahan auksin dari eksogen. Karena ketika kita tidak melakukan penurunan auksin di sini biasanya eh, embrio pasti tidak terbentuk atau terjadinya proses pengkalusan yang terus-menerus dan ini akan beresiko terjadinya vitrifikasi. Di sini mungkin sedikit visualisasinya. Jadi di sini ada jaringan somatik, kemudian diambil sebagai eksplan. Nah, ini pada proses embryogenesis. Pada proses embryogenesis di sini auksin untuk membentuk kalus, auksin harus lebih tinggi dibandingkan dengan sitokinin. Tapi pada organogenesis, ketika kita membutuhkan pertumbuhan tunas di sini sitokininnya harus lebih tinggi. Sedangkan untuk pertumbuhan akar itu kita butuh auksin yang lebih tinggi di sini untuk pertumbuhan akarnya. Jadi apa sih yang menginduksi terjadinya proses embryogenesis? Jadi di sini ada induksi secara fisiologi dan induksi secara kimiawi. Nah, ada beberapa stres. Di sini adalah stres osmosis di sini. Stres osmosis itu misalnya kita berikan apa namanya suatu senyawa dalam media kultur untuk proses biasanya kita sebut proses pemiskinan di sini. Jadi kita buat selnya lapar. Jadi di penambahan gula dengan konsentrasi yang tinggi ada sorbitol ataupun sukros dan kita tambahkan polietilen glikol di sini, ini biasanya penambahan senyawa ini akan em, apa ya? eh eh, apa istilahnya? Jadi turgiditas sel ini akan mempengaruhi turgiditas sel. Jadi biasanya kandungan air dari sel itu akan keluar. Jadi biasanya di sini akan terjadi stres fisiologi. Nah, transfisiologi ini kita sebut kalau istilahnya kami sebut ini sel dilaparkan. Supaya kenapa? Supaya ketika sel ini lapar dan kemudian nanti akan dipapar pada media yang diberikan konsentrasi hormon yang cukup kaya, ini akan mudah menyerap dengan baik. Jadi gambarannya seperti itu. Ada oksidatif stres di sini, ada shock suhu, ada ini secara mekanis kita lakukan pelukaan. Jadi proses pelukaan sendiri itu adalah stres dan ini juga akan memacu proses reprogramming. Nah, chemical stress di sini ini tidak disarankan ya menggunakan heavy metals meskipun ini bisa, tapi yang biasa dilakukan dan banyak jurnal sudah sebutkan juga kita penggunaan dari 2,4-D ini. Jadi stres-stres yang ada di atas ini itu akan membantu aktivasi dari suatu gen yang akan membentuk di jalur embryogenesis. Ini sedikit visualisasinya cukup sama dengan yang tadi. Jadi ada stres, stres-stres ini dimasukkan, dipaparkan kepada eksplan. Nah, ini nanti dari sel ini yang sudah memiliki kompetensi dan totipotensi, sel ini akan memilih jalurnya. Apakah dia akan direct, langsung, ataupun indirect. Indirect ini melalui pembentukan kalus. Nah, supaya terbentuk embrio di sini harus terjadi pengurangan atau peniadaan auksin eksogennya. Sini. Kemudian di sini embrio-embrio yang sudah terbentuk sama, baik itu dari hasil direct ataupun indirect, embrionya akan sama. Tahapannya yaitu mulai dari globular, tahapan hati, torpedo, dan terakhir adalah kotiledon yang siap untuk membentuk planlet. Seperti ini. Ini salah satu contoh variasi soma klonal.
Ini gambarnya pada pisang dan variasi soma klonal ini pada industri tanaman hias variasi ini dibutuhkan. Untuk menghasilkan tanaman-tanaman variegata ini dibutuhkan. Akan tetapi pada perbanyakan tanaman industri variasi soma klonal ini sangat dihindari karena kita ingin menghasilkan tanaman yang seragam dan bermutu baik yang nanti dapat berproduksi baik di lapangan. Ini adalah variasi soma klonal biasanya untuk tanaman hortikultura. Jadi cara monitoringnya itu bisa kita melakukan apa namanya uji DNA untuk melakukan monitoring apakah tanaman ini terjadi variasi atau tidak. Ini beberapa di sini ada. Nah, variasi sama klonal ini bisa kita hindari. Biasanya eh, dari mana dari mana sih gitu kan variasi sama klonal ini? Biasanya ini terjadi karena adanya akumulasi auksin yang cukup tinggi di dalam sel. Jadi apalagi yang kita gunakan adalah auksin dari jenis 2,4-D. Nah, kalau teman-teman semua tahu, auksin itu punya satu sistem hormon bukan hanya auksin. Hormon itu punya satu sistem. Ketika masuk di dalam sel itu ada namanya sistem influx dan hormon ini juga akan dikeluarkan melalui sistem outflux atau efflux. Nah, pada 2,4-D ini tidak ada skema, tidak ada sistem hormon ini dikeluarkan. Jadi ketika dilakukan multiplikasi terus-menerus, ini biasanya akan terjadi akumulasi hormon, di mana akumulasi ini akan mengganggu siklus sel. Nah, jika siklus sel terganggu, biasanya akan mengganggu dari sel-sel yang terbentuk. Biasanya eh, yang terjadi salah satunya kalau bisa dideteksi di awal secara fisik adalah terjadinya abnormalitas dari embrio yang dihasilkan seperti itu. Nah, selain itu terjadinya pembentukan kalus aqueous. Jadi kalus itu ada beberapa, ada kalus embryogenik, ada kalus kompak, ada kalus aqueous. Kalus aqueous ini biasanya jika kita lihat di bawah mikroskop itu sel-selnya mengalami pecah. Jadi ketika sel-sel ini pecah, jadi kemampuannya untuk membentuk embrio juga sudah hilang. Karena biasanya sel-sel yang pecah ini inti selnya sudah tidak ada. Ini sedikit proses organogenesis yang kami lakukan di laboratorium kami. Ini adalah organogenesis pada tanaman pisang. Jadi untuk tanaman pisang sebagai eksplan kita gunakan eh, bonggol di sini. Kemudian ini diperbanyak pada tanaman pisangnya. Ini proses embryogenesis, organogenesis untuk menghasilkan tunas. Jadi di sini kan satu arah ya, semuanya tunas, tunas. Nah, setelah terjadi tunas yang sempurna seperti ini, baru kita pindahkan pada media perakaran. Jadi pada proses organogenesis itu pertumbuhannya tidak bipolar, jadi hanya tumbuh tunas saja, kecuali kita berikan media untuk menginduksi perakarannya. Jadi ini kenapa harus diterapkan nih embryogenesis pada tanaman kopi dan kakao. Nah, kopi kakao di sini, kopi dan kakao merupakan tanaman tahunan, tahunan yang juga merupakan komoditas, salah satu komoditas ekspor utama untuk tanaman industri. Nah, apalagi ya pada tahun 2025 ini harga kopi dan kakao cukup melonjak sehingga permintaan untuk penanaman tanaman kopi kakao ini juga cukup tinggi di lapangan. Nah, akan tetapi tanaman kopi dan kakao ini bukan asli dari Indonesia. Jadi tanaman kopi kakao ini merupakan tanaman introduksi eh, dari Afrika dan Amerika Selatan. Nah, untuk melakukan proses pemuliaannya biasanya butuh waktu minimal 9 tahun. Jadi, jika ini diperbanyak secara konvensional, ini membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Mulai bagaimana dari biji diseleksi, kemudian diperbanyak di lapangan. Jadi, selain itu, masalah-masalah di lapangan, adanya masalah eh, hama penyakit, itu juga akan mengganggu proses perbanyakan. Jadi, kita butuh suatu tanaman unggul. Nah, tanaman unggul yang dihasilkan ini biasanya
untuk mempercepat prosesnya, kita bantu perbanyakannya secara klonal dan massal melalui teknik embryogenesis somatik. Di sini, ini adalah contoh embryogenesis somatik pada tanaman kopi. Tanaman kopi punya kemampuan embryogenesis secara langsung. Jadi dari bekas potongan daun, tadi sudah disebutkan bahwa kalau tanaman kopi itu eksplan yang digunakan adalah eksplan daun. Di sini, dari bekas potongan daun bisa langsung tumbuh embrio. Nah, ini contohnya, ini adalah jaringan, contoh jaringan, di mana masing-masing jaringan ini nanti punya potensi untuk membentuk embrio. Seperti ini. Nah, akan tetapi untuk indirect, ini contohnya di kakao. Kakao merupakan contoh untuk proses embryogenesis somatik yang tidak langsung. Jadi dari jaringan kemudian membentuk kalus. Nah, kalus di sini adalah kumpulan sel-sel ya. Nah, kenapa untuk indirect ini akan menghasilkan embrio yang lebih banyak? Karena masing-masing dari sel ini punya kemampuan untuk membentuk embrio. Jadi kalau di sini adalah jaringan, kalau di sini adalah sel. Jadi proses perbanyakannya menjadi lebih massal. Jadi sedikit mengenal kopi dan kakao. Di sini adalah kakao dulu. Kakao itu ada 3 jenis kakao di dunia. Yang pertama dari jenis Criollo dan ini tidak banyak dibudidayakan di Indonesia. Ada jenis Trinitario atau kita sebut dengan Van Flavor Coco kalau di Indonesia. Ini ada klon DR1, DR2, IKRI 1, IKRI 2, PNT16 dan ada kakao Forastero atau biasa disebut dengan kakao Linda. Nah, ini biasanya diperbanyaknya melalui benih, stek, dan sambung. Sedangkan untuk kopi, kita mengenal 3 jenis kopi utama. Yang pertama adalah Robusta. Robusta ini dibudidayakan lebih dari 80% di Indonesia. 20%-nya adalah Arabica dan sisanya adalah Liberica. Jadi, karena Arabica ini membutuhkan ketinggian di atas 1000, jadi makanya kenapa Arabica ini sedikit arealnya dibandingkan dengan Robusta. Ini jadi ini adalah beberapa masalah yang apa namanya tadi sudah disebutkan masalah-masalah ini eh, yang mendorong untuk bagaimana proses embryogenesis somatik ini diperlukan untuk perbanyakan tanaman. Jadi ini adalah tadi butuh waktu lebih dari 9 tahun untuk menghasilkan varietas unggul. Limited genetic material, ini maksudnya ketika kita mau memperbanyak secara grafting, di sini kan membutuhkan batang atas atau kita membutuhkan entres. Nah, entres ini yang jumlahnya terbatas. Jadi satu tanaman pun tidak mungkin digundul untuk kita ambil entresnya. Jadi kita butuh suatu teknologi yang kita juga membutuhkan eksplannya itu nggak terlalu banyak, tapi kita bisa menghasilkannya itu lebih banyak dibandingkan perbanyakan konvensional. Jadi ketika eh, mengambil eksplan untuk perbanyakan embryogenesis ini, kita tidak membutuhkan eksplan yang banyak karena potensi masing-masing potongan daun itu bisa menghasilkan 100 hingga 500 embrio per potongan daunnya. Jadi ini secara apa namanya efisiensi ini akan lebih efisien dibandingkan kita melakukan proses yang konvensional. Ini eh, sedikit perbandingannya bagaimana kalau dari benih, dari benih itu pasti tidak homogen karena terjadinya segregasi. Klonal, perbanyakan bibit secara klonal dan SE itu sama. Tanaman yang dihasilkan adalah homogen karena klonal, tapi dari sisi distribusi bahan tanamnya, ketika kita apa namanya dari benih kita bisa distribusikan secara luas karena tidak membutuhkan biaya pengiriman yang cukup tinggi, tetapi dari tanaman klonal itu membutuhkan biaya yang cukup tinggi karena apa? Karena pengirimannya masih membutuhkan media atau tanaman dalam polybag. Nah, dalam perbanyakan tanaman SE ini, kenapa kita sebut daya distribusinya luas? Karena tanaman ini bisa kita kirimkan, bibit ini bisa kita kirimkan tanpa adanya media pembawanya. Jadi kita tidak perlu media dalam polybag untuk pengirimannya.
Yang kita sebut ini adalah bibit cabutan. Ini secara morfologi tanamannya, secara morfologi ini jika pada ini untuk tanaman kakao itu ada sistem yang apa namanya, ada sistem percabangan yang kita sebut dengan jorget. Nah, di sini benih pada perbanyakan dari benih itu bisa menghasilkan jorget sistem percabangannya. Tetapi melalui dua teknik perbanyakan klonal ini tidak bisa menghasilkan jorget. Akan tetapi tanaman dari embryogenesis somatik ini dapat menghasilkan jorget. Kelebihan lainnya, tanaman SE ini juga bisa menghasilkan taproot atau akar tunggang. Untuk stek itu biasanya menghasilkan akar serabut. Benih ini pasti akar tunggang, grafting karena batang bawahnya biasanya dari benih ini juga yang dihasilkan akarnya tunggang. Kelebihan lain dari AC ini memiliki akar tunggang yang lebih dari satu. Jadi kita sebutnya biasanya satu taproot dan dua atau tiga pseudo taproot. Jadi secara visual itu dia memiliki seperti lebih dari satu akar tunggang. Jadi kenapa tanaman yang dihasilkan dari SE ini biasanya proses penyerapan nutrisi atau air di lapangannya jadi lebih optimal seperti itu. Ini perbandingan juga. Ini contoh gambar visualnya. Ini adalah tanaman kakao dari biji. Ini adalah ada akar tunggangnya. Cuman ada kekhasan tanaman kakao dari biji ini di sini memiliki berkas kotiledon. Dan duduk daun pertama yang cukup jauh, jadi di sini epikotilnya cukup jauh. Dibandingkan dengan SE, di sini ada taproot dan ada dua pseudo taproot di sini. Dan duduk daun pertamanya di sini apa namanya dekat dengan pangkal akar. Ini dari teknik sambung. Ini adalah teknik stek. Jadi jika di lapangan apa namanya ingin mengidentifikasi tanaman ini sangat jelas ya. Apakah ini tanaman dari biji, apakah ini tanaman dari embryogenesis, itu sangat jelas di lapangan. Seperti itu. Ini untuk yang kopi. Untuk yang kopi juga sama. Duduk daun pertamanya jaraknya dengan pangkal akar cukup jauh, sedangkan dari SE duduk daun pertama dari pangkal akarnya juga, ini di sini cukup dekat. Ini teknik stek untuk kopi. Jadi pada proses itu sendiri seleksi dari pohon induk itu sangat penting. Jadi penting untuk kita itu menentukan pohon induk yang sehat, yang memiliki produksi tinggi dan memiliki kekhasan yang dikehendaki oleh konsumen. Jadi sini prosesnya, ini adalah proses embryogenesisnya di sini dari daun untuk kopi. Nah, untuk proses embryogenesis kopi, jika kopi ini ingin diperbanyak untuk perbanyakan bibit ya, untuk tujuannya perbanyakan bibit, jadi kita butuh apa namanya embrio yang dihasilkan itu lebih massal. Biasanya kita itu akan dorong proses yang kopi, meskipun potensinya itu bisa direct, kita akan dorong prosesnya ini menjadi indirect untuk menghasilkan kalus. Jadi di sini kita dorong untuk menghasilkan kalus, dari kalus kemudian di sini menjadi kalus embryogenik. Setelah membentuk kalus embryogenik, di sini adalah proses pembentukan embrio. Nah, proses pembentukan embrio ini yang tadi sudah disebutkan, berarti auksinnya sudah harus dihilangkan atau diturunkan. Karena ini tidak akan bergeser jika auksinnya masih cukup tinggi. Dari sini kemudian ada namanya proses perkecambahan. Pada proses perkecambahan ini ada hormon lain yang terlibat, salah satunya adalah ada gibrelin. Di sini ada hormon gibrelin juga yang terlibat. Di sini adalah planlet. Nah, setelah planlet kita lakukan pembesaran di lapangan. Yang sebelumnya itu adalah proses adaptasi yang disebut aklimatisasi. Ini untuk kopi. Ini gambar lebih detailnya seperti ini, kalus embryogeniknya, dan ini kalus embryogenik yang membentuk embrio. Ini adalah proses aklimatisasinya di lapangan. Ini adalah bibit dari embryogenesis. Sama dengan kopi, kakao juga eh, pemilihan tanaman induk itu juga sangat penting untuk menentukan
hasil yang diharapkan. Jadi di sini kakao kita ambil ini adalah bunga, kemudian bunga itu kita pisahkan bagian petal dan bagian staminodianya. Jadi eh, apa namanya? Dari satu bunga itu terdiri 5 petal dan 5 staminodia. Ini adalah kalus embryogenik yang terbentuk. Ini adalah embrio kakao, sedikit berbeda dengan embrio kopi. Ini adalah embrio kakao, ini adalah kecambah, dan ini adalah planlet yang dihasilkan. Ini adalah eh, proses detailnya. Jadi untuk kakao sendiri itu ada namanya proses pembentukan embrio primer. Jadi untuk kakao tidak seperti kopi yang bisa langsung punya potensi untuk menghasilkan embrio banyak pada proses inisiasi awal. Kakao di sini biasanya hanya menghasilkan embrio pada satu kalus itu maksimal hanya 5. Tidak banyak seperti kopi. Karena itu, ini adalah suatu kejadian khusus di tanaman kakao di mana nanti embrio-embrio ini kita akan sebut sebagai embrio primer karena embrio ini akan kita gunakan sebagai explant untuk pembentukan embrio sekundernya. Jadi proses embriogenesis sebenarnya adalah di tahap embrio sekunder. Jadi di sini embrio primer itu kita gunakan sebagai explant. Nah, ini embrio sekunder. Jadi cukup berbeda ya dengan embrio primer tadi. Jika embrio primer ini di sini hanya satu atau dua dalam satu kalus, atau maksimal di sini hanya 5, ini adalah embrio sekunder. Karena apa namanya? Ini embrio sekunder yang terbentuk dan di sinilah proses masalnya itu kita peroleh. Jadi kunci perbanyakan baik itu tanaman kopi atau kakao untuk proses embryogenesis adalah bagaimana kita bisa menghasilkan kalus embryogenik. Dan ini adalah kunci material yang biasanya akan kita simpan supaya kita dalam satu proses produksi kita tidak perlu melakukan induksi berulang. Jadi kita cukup simpan materi genetiknya dalam bentuk kalus embryogenik. Jadi untuk melakukan proses transformasi atau proses kriopreservasi atau untuk membuat artificial seed itu biasanya dimulai dari kalus embryogenik. Ini proses, ini semua adalah planlet dari tanaman embryogenesis somatik. Eh, jadi ketika kita simpan tadi, kita sudah sebutkan dalam bentuk kalus atau kalus embryogenik, itu kita bisa juga perbanyak selnya secara massal itu menggunakan eh, kultur suspensi. Jadi untuk proses inisiasi kita bisa lakukan pada kultur padat, tapi untuk proses perbanyakannya kita bisa lakukan pada kultur cair. Seperti itu. Ini ini kultur suspensi untuk metabolit saya rasa tidak relevan untuk malam ini. Jadi beberapa riset yang sudah dilakukan itu di sini. Jadi beberapa riset yang sudah kami lakukan adalah bagaimana kita melihat proses reprogramming ini. Kita lakukan identifikasi gen-gen apa saja yang berperan dan bagaimana pola ekspresinya selama dari induksi hingga pembentukan planlet. Kemudian eh, ini. Nah, di sini kita beberapa gen yang bisa dijadikan marka untuk proses embryogenesis. Di sini ada levocotyledon LEC, baik itu LEC1, LEC2, ada Wushel, ada Baby Boom, ada AGL, dan SERK. Jadi ini adalah penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Jadi SERK adalah somatic embryogenesis receptor kinase. Biasanya gen-gen ini ada di permukaan sel. Jadi di sini gen ini merupakan berperan dalam transduksi sinyal untuk proses embryogenesis. Jadi sinyal adanya dari exogenous hormon itu biasanya ditangkap oleh ini SERK, gen SERK kemudian akan diteruskan oleh sinyal transduksi yang lain untuk mengaktifasi gen-gen yang ada di dalam sel. Baby boom merupakan faktor transkripsi yang berperan dalam proses proliferasi dan embryogenesis.
Nah, di sini kita akan coba lihat bagaimana pola ekspresi dari gen somatic embryogenesis reseptor kinase dan baby boom selama mulai dari proses inisiasi hingga pembentukan embrio. Jadi, kita akan lihat bagaimana pola ekspresinya gen-gen ini pada dua di sini ada dua klon kakao ya. Ada dua klon kakao yang memiliki kemampuan proliferasi tinggi dan proliferasi rendah. Jadi kita ingin coba lihat bagaimana pola ekspresinya. Ini sedikit gambaran tadi beberapa gen bagaimana satu hormon di sini 24D untuk auksinnya dan sitokinin ini merupakan sinyal stres di sini kemudian ditangkap oleh pathway-nya IAA. Nah, di sini dilihat bagi ini ya, ada SRK. Biasanya SRK di sini ada di permukaan sel dan ini yang akan mengaktifasi namanya mitogen reseptor kinase di mana kaskade sinyal itu akan mengaktifasi memberitahu gen-gen yang ada di dalam itu untuk aktif. Jadi teman-teman mungkin tahu proses transkripsi ya. Jadi pada proses transkripsi itu sebenarnya gen itu kan di bagian manapun itu kan isinya sama. Hanya saja prosesnya itu adalah on off. Nah, hormon ini itu yang meng-on-kan bagaimana dia men-switch yang harusnya misalnya bunga, yang harusnya bunga itu bisa sebagai organ generatif atau di sini kita ambil bagian somatiknya, bagaimana sel-sel itu yang somatik ya. Sel-sel somatik itu di off kan fungsinya, kemudian diprogram untuk yang hidup ke jalur proses pembentukan embrio. Jadi dari yang vegetatif, di sini kan sel somatik itu kan vegetatif. Nah, di sini di switch si apa namanya gennya itu di switch untuk apa namanya menuju ke jalur pembentukan embrio. Dan ini on off dari gen ini sangat dipengaruhi oleh induksi dari sinyal. Nah, induksi sinyal ini salah satunya adalah hormon eksogen. Di sini jadi dari apa namanya dari pola ekspresinya dari kedua gen ini. Jadi pada eh, IKRI 04 di sini kita menggunakan dua bagian, ada petal, ada staminodia. Bagaimana kemampuannya ini untuk masing-masing jenis eksplan. Jadi sumber eksplan pun itu sangat berpengaruh. Nah, untuk IKRI 04 bagian petal itu ke apa namanya? Gen ini terdeteksi. Gen ini terdeteksi baik itu pada fase kalus, fase globular ataupun fase kotiledon. Jadi gen ini ada. Sedangkan pada staminodia, dia itu hanya terdeteksi pada fase kalus saja. Kedua gen ini, baik itu gen somatic embryogenesis reseptor kinase ataupun baby boom. Jadi kenapa sumber eksplan itu juga sangat penting. Jadi kemampuan regenerasi kita apakah kita menggunakan petal atau kita menggunakan staminod, ini juga sangat mempengaruhi proses dari pembentukan embrio itu. Kemudian pada kultivar yang berbeda, di sini ada Scavina 6 sama untuk bagian petal dan bagian staminodia. Bagian staminodia di sini menunjukkan ekspresi yang apa namanya gennya itu muncul di setiap tahapan. Di sini untuk Scavina 6 bagian petal kita tidak bisa lihat di fase kalusnya, akan tapi mulai muncul di fase globular dan paling tinggi di fase kotiledon. Akan tetapi pada bagian staminodia dia muncul ada di fase kalus, di fase globular dan kotiledon. Jadi gen ini berperan. Nah, seperti tadi sudah disebutkan bahwa SRK ini, somatic embryogenesis receptor kinase itu adalah sinyal awal untuk proses apa namanya memulai proses totipotensi sel, sedangkan baby boom sendiri di sini apa namanya baby boom sendiri adalah suatu faktor transkripsi atau gen yang merupakan faktor transkripsi yang berperan pada proses embryogenesisnya. Jadi proses pembentukan embrionya.
Nah, untuk IKRI 4 sendiri itu adalah salah satu kultivar yang mewakili kemampuan pembentukan embrio yang lebih tinggi dibandingkan Scavena 6. Jadi di sini juga dilihat untuk fase kotiledonnya dia cukup tinggi memang dibandingkan dengan apa namanya? Dibandingkan dengan Scavena 6 di sini. Baik itu pada petal nah, akan tetapi eh, di sini baik petal di IKRI 4 ataupun Scavena 6. Nah, selain dari ekspresi gen, kita juga melihat konsentrasi auksin endogen di dalam sel. Jadi auksin endogen ini juga penting kita ketahui berapa banyak konsentrasi auksin eksogen yang bisa kita masukkan ke dalam sel. Di sini auksin endogen itu adalah IAA. Jadi kita lihat konsentrasi IAA di dalam sel. Jadi di sini untuk konsentrasi di dalam kalus embryogenik dan di sini adalah konsentrasi auksin endogen pada embriosomatik. Untuk IKRI 4 itu seperti yang tadi disebutkan, ini mewakili kultivar yang mudah beregenerasi. Kultivar-kultivar yang mudah beregenerasi biasanya memiliki kandungan auksin endogen yang lebih tinggi, sehingga kita tidak perlu untuk apa namanya menambahkan auksin eksogen yang cukup tinggi untuk kultivar-kultivar ini. Nah, biasanya kultivar yang memiliki tingkat regenerasi yang lebih rendah biasanya bisa kita tambahkan auksin eksogennya untuk meningkatkan proses regenerasinya. Tapi tetap diingat berapa batas auksin eksogen yang bisa kita berikan. Ini eh, selain itu untuk proses konservasi, jadi melalui embryogenesis somatik ini juga lebih mudah karena ketika kita perbanyaknya dalam bentuk kalus, kita bisa simpan kalus atau kalus embryogeniknya itu dalam proses kriopreservasi. Jadi ketika kita simpan eksplan itu di dalam media dan seperti tadi yang sudah saya sebutkan bahwa ketika kita melakukan subkultur berulang itu akan terjadi akumulasi media dan ini sangat apa namanya riskan berpotensi untuk pembentukan variasi somaklonal sehingga eh, perlu suatu cara penyimpanan penyimpanan suatu sel ini supaya apa namanya kita itu bisa mendapatkan viabilitasnya sama tanpa apa namanya tanpa resiko variasi sama klonal. Salah satunya melalui penyimpanan dengan kriopreservasi. Jadi untuk penyimpanan kriopreservasi ini kita simpan selnya dalam bentuk kalus. Kemudian apa namanya kita bisa simpan dalam waktu yang cukup lama bahkan bertahun-tahun. Jadi beberapa contoh tanaman yang sudah sukses, yang banyak sukses itu masih di alga ya. Di alga ini sudah bisa sampai di atas 10 tahun bisa disimpan menggunakan teknik rayo ini. Akan tetapi untuk tanaman eh, kakao, ini saya skip aja. Pada tanaman kakao ataupun kopi, ketika kita mempreserve atau menyimpannya dalam bentuk embrio, biasanya embrionya akan rusak. Sehingga memang adanya kalus embryogenik ini juga penting selain untuk perbanyakan, tapi juga untuk proses konservasi. Jadi kita punya bank plasma nutfah dalam bentuk in vitro. Jadi biasanya kita ada plasma nutfah di lapangan, tapi ini kita bisa melakukan penyimpanan plasma nutfah secara terkendali meskipun di sini untuk instalasinya memang cukup mahal ya. Untuk instalasi dan maintenance-nya karena ini membutuhkan nitrogen cair, instalasi nitrogen cair yang cukup kontinu seperti itu. Jadi sementara ini kita mungkin akan lanjut ke diskusi ya Mbak Jihan. Jadi itu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Sulis atas penyampaian materi tentang itu ya. Somatic embryogenesis itu menarik sekali dan juga detail juga ya, kalau dari yang saya mendengarkan juga. Oke, mungkin kita masuk ke sesi selanjutnya ya, rekan-rekan.
Selanjutnya ialah sesi tanya jawab atau sesi sharing diskusi gitu ya. Jadi rekan-rekan yang mau bertanya boleh mengaktifkan fitur raise hand-nya dan akan saya persilakan on mic atau bisa menuliskan pertanyaannya lewat kolom chat. Nanti akan saya bacakan. Lalu langsung aja oleh Bu Sulis saja seperti itu kira-kira ya. Mungkin kalau rekan-rekan yang punya studi kasus di penelitiannya, di kampus perkuliahannya, atau memang ingin tahu atau konfirmasi lagi terkait materi tadi juga dipersilahkan ya. Bisa kita diskusikan sekarang. Oke, ini dari yang pertama sudah ada dari Kak Fatia. Kak Fatia silakan. Baik, terima kasih. Apa suara saya terdengar? Terdengar jelas Kak. Oh, baik. Ya, terima kasih Kak Jihan. Selamat malam semua. Terima kasih. Saya Fatia, sekarang masih mahasiswa. Eh, Kebetulan penelitiannya tentang somatic embryogenesis. Sebelumnya terima kasih pada Bu Sulis atas pemaparan materinya karena apa ya, meyakinkan lagi, memvalidasi lagi apa aja yang udah saya baca, terus kesimpulan saya gitu dari yang saya baca gitu. Jadi sangat membuka wawasan. Kemudian untuk pertanyaan saya itu terkait dengan zat pengatur tumbuh 2,4-D, baik dari Bu Sulis maupun dari dosen-dosen yang lain juga menyebutkan memang untuk somatic embryogenesis ini pakai 2,4-D untuk pembentukan kalus gitu ya. Nah, apa ya? Saya penasaran aja gitu kenapa, apakah ada alasan spesifik kenapa 2,4-D itu bisa lebih efektif dalam induksi kalus begitu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, um, uh, setahu saya kan ada tahapannya itu ada induksi, kemudian ada proliferasi begitu ya. Nah, untuk proliferasi ini, apakah medianya akan sama dengan media induksi atau seperti yang Bu Suli sampaikan perlu diturunkan auksinnya dan diberi sedikit sitokinin untuk sekaligus mengalihkan dari proses cell division ke proses diferensiasi menuju embrio begitu Bu. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih Bu. Baik, langsung ya Mbak Jihan ya. Ya silakan Ibu. Baik, eh, Mbak siapa tadi? Mbak Fatia? Iya Fatia. Oh ya, jadi tadi sedikit sempat saya singgung Mbak Fatia. Jadi 2,4-D ini spesial karena 2,4-D itu eh, jadi hormon pada umumnya itu punya sistem influx dan outflux. Jadi ketika hormon itu masuk ke dalam jaringan, hormon itu nanti akan dikeluarkan juga meskipun dalam bentuk yang lain. Jadi nah, akan tetapi 2,4-D ini spesial karena 2,4-D itu tidak mempunyai sistem outflux. Jadi dia itu akan terus berada di dalam jaringan. Jadi dia itu bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Jadi kenapa 2,4-D ini akan mempercepat proses proliferasi. Jadi perbanyakan selnya akan lebih banyak memang. Jadi akan lebih cepat. Nah, biasanya kan Mbak Fatia mungkin pernah dengar ya. Jadi kalau di proses perbanyakan itu maksimal subkultur 5 kali. Jadi karena itu, karena kalau lebih dari 5 kali, apalagi dengan kandungan konsentrasi 2,4-D yang cukup tinggi, itu biasanya selnya akan rusak. Jadi untuk proses induksi kita memang sangat butuh 2,4-D ini. Jadi itu dia itu akan melonggarkan dinding sel biasanya. Dan itu akan membantu mempercepat proses proliferasi. Nah, cuman cukup perlu diingat karena kalau kami itu kan bekerja di industri perbanyakan tanaman. Jadi ketika di proses perbanyakan tanaman, apalagi di ranah produksi, kita itu harus menjaga batas berapa konsentrasi hormon yang memang bisa untuk perbanyakan, tetapi tidak merusak sel. Jadi tidak harus tinggi, tapi optimal untuk menjaga sel ini tidak rusak seperti itu. Jadi memang 2,4-D ini spesial. Jadi dia punya sistem tidak punya sistem outflux. Jadi dia itu akan terus membantu proses pembelahan sel. Nah, karena dia itu punya kemampuan untuk melakukan pembelahan sel yang cukup tinggi,
Di sini kita kontrol adalah konsentrasi yang diberikan. Bahkan ketika kita melakukan subkultur berulang pada media yang sama, ini terjadi akumulasi auksin. Dan ini yang nanti auksin yang cukup tinggi ini akan menghilangkan kemampuan sel untuk beregenerasi. Jadi mungkin sekalian menjawab pertanyaan yang nomor dua. Jadi untuk tahapan induksi kita butuh perimbangan auksin dan sitokinin. Jadi perimbangan seperti yang tadi sudah disebutkan, perimbangan itu bukan berarti rasio 1:1, tapi jumlah auksin yang diberikan dengan jumlah sitokininnya itu berimbang. Nah, kemudian pada proses proliferasi, ini sangat bergantung pada jenis tanamannya. Bisa sama medianya atau bisa berbeda. Jadi, konsentrasi auksinnya bisa sedikit lebih rendah atau bahkan untuk proliferasi ini bisa lebih tinggi. Jadi ini sangat bergantung dari jenis tanamannya. Biasanya kebanyakan memang pada proses inisiasi kalus dan proses proliferasi itu hormonnya masih sama. Nah, yang butuh dibedakan itu ketika sudah masuk ke proses pembentukan embrio. Jadi embryogenesis atau pembentukan embrionya itu yang kita butuh turunkan auksinnya atau kita nolkan. Untuk kasus tanaman kakao kita itu tidak bisa kita turunkan, tapi harus kita nolkan. Jadi apa namanya? Ini sangat sangat juga bergantung pada jenis eksplannya. Kalau kakao nggak bisa, tapi kalau kopi kita masih bisa turunkan. Jadi seperti itu. Jadi untuk beberapa beberapa case untuk media induksi dan media proliferasi bisa sama. Tapi ada juga yang bisa dimodifikasi, misalnya untuk apa namanya hormonnya ada yang di di double ya hormonnya ya. Jadi sudah menggunakan 2,4-D, masih menggunakan NAA, jadi seperti itu. Jadi eksogen auksinnya juga ditambahkan gitu ada. Tapi bagi kami kalau kita akan melakukan perbanyakan secara massal itu biasanya kita pilih salah satu saja, pilih salah satu tapi dengan konsentrasi yang harus di bawah ambang yang apa namanya diberikan. Itu Mbak Fatia. Jadi itu 4D itu punya kekhususan itu cukup. Jadi 2,4-D sendiri kalau teman-teman tahu itu kan jadi salah satu bahan aktif dari herbisida ya. Jadi bahan aktif herbisida yang cukup dilarang saat ini. Jadi untuk herbisida tidak boleh lagi menggunakan 2,4-D. Jadi kenapa 2,4-D ini? Karena efeknya ini bisa kalau disemprotkan itu bisa mengakibatkan kecacatan juga untuk manusia. Jadi efeknya cukup berbahaya. Jadi apa ya? Konsentrasinya memang harus benar-benar diperhatikan berapa banyak tuh 4D yang harus diberikan untuk tanaman. Seperti itu. Karena dia itu kemampuan proliferasinya, membantu proliferasinya cukup tinggi. Itu Mbak Fatia. Oh, baik Ibu. Mungkin ada konfirmasi sedikit tadi yang terkait karena 2,4-D tidak bisa lagi keluar sel itu kan katanya selnya akan rusak. Nah, rusak ini dalam hal yang seperti apa ya, Bu? Kemudian untuk mempelajari influx dan outflux 2,4-D itu mungkin ada keyword atau bacaan yang bisa saya cari di internet mungkin, Bu? Oke, jadi kerusakan selnya itu biasanya ini Mbak. Jadi eh, proses sel, siklus sel maaf. Siklus sel itu kan ada beberapa tahapan ya Mbak ya. Jadi eh, konsentrasi yang cukup tinggi yang ini membantu percepatan dari proliferasi itu biasanya itu mengganggu dari siklus sel itu sendiri. Jadi yang harusnya melalui fase G, S gitu kan. Terus terakhir ada mitosis itu. Nah, itu biasanya akan terganggu. Biasanya siklus selnya bisa nggak lengkap. Jadi eh, kejadian yang banyak terjadi untuk paparan dari 2,4-D yang cukup tinggi ini, salah satunya adalah eh, adanya embrio yang abnormal. Biasanya embrio-embrionya itu di sini saya tadi tidak tunjukkan ya, embrionya itu bentuknya abnormal. Biasanya embrio itu kan udah punya ini ya di fase kotiledon itu punya dua dua ini, dua calon kotiledon. Ini bisa satu gitu. Bisa bentuknya juga abnormal itu. Salah satunya abnormal.
kerusakan berikutnya itu adalah vitrifikasi. Jadi dalam sel-sel itu biasanya sel-selnya pada pecah. Nah, biasanya kalau dilihat di bawah mikroskop, itu inti selnya itu bahkan sudah nggak ada gitu kan. Sayangnya saya tadi nggak masukkan ke slide ya. Jadi kalau kita lihat dari apa namanya, dari potongan histologi, jadi kalau dilihat dari histologi, sel-sel yang rusak itu biasanya dinding selnya udah pecah. Jadi itu satu karena proses eh, apa namanya, kerusakan itu bisa dilihat karena bentuknya dia jadi abnormal. Salah satunya dari proses siklus selnya yang nggak lengkap, karena dia berputar apa namanya, perbanyakan itu kan sangat cepat gitu, apalagi terjadi akumulasinya. Terjadi akumulasi dalam setiap subkultur di media itu. Yang kedua itu, jika dilihat secara histologi, dan ini dari penelitian saya sendiri, jadi saya lihat dari potongan selnya, itu sel-sel yang mengalami vitrifikasi, biasanya dari proliferasi yang cukup tinggi ini, itu biasanya selnya sudah dindingnya pecah. Nah, tadi kan disebutkan ya, ini membantu untuk apa namanya, pelonggaran dinding sel supaya mudah untuk membelah. Tapi di sini bukan hanya pelonggaran lagi, tapi selnya sampai pecah seperti itu. Jadi ambang dari 2,4-D ini yang sangat perlu diperhatikan. Untuk bacaan, itu keywordnya bisa dicari di sistem efflux atau influx ya Mbak ya. Iflak atau inflaknya si hormon. Mungkin bisa dibaca di situ. Kalau iflak outflux to 4D mungkin enggak, cuman enggak ada spesifik seperti itu, mungkin bisa dilihat sistem influx dan outflux hormon. Itu Mbak Fatia. Bisa dicari sana. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu atas informasinya. Saya kembalikan kepada kajian. Oke, baik. Terima kasih Kak Fatia atas pertanyaannya. Terima kasih juga Ibu Sulis atas jawabannya. Dan kita akan beralih ke rekan-rekan yang sudah bertanya lewat kolom chat Ibu. Yang pertama dari Kak Nurnadiah R. Beliau bertanya, platelets yang terhasil dari proses somatik embryogenesis menghasilkan taproot. Adakah platelets yang terhasil dari proses organogenesis menghasilkan taproot juga atau tiada taproot langsung? Silakan Ibu. Oke. Jadi apa namanya? Taproot untuk kakao kita tidak melakukan organogenesis ya, tapi yang kita lakukan proses organogenesis dan embryogenesis juga itu di tanaman pisang di sini. Jadi kami masalahnya pisang itu tidak menghasilkan taproot. Jadi apa namanya? Biasanya gini, proses embryogenesis itu meniru dari bagaimana mekanisme alami dari induknya. Jadi jika induknya menghasilkan taprot, dia akan menghasilkan taprot. Itu kalau dari saya. Jadi eh, misalnya induknya juga tidak menghasilkan taprot, ya melalui embryogenesis juga tidak menghasilkan taprot seperti itu. Seperti yang saya apa namanya, perbanyak untuk pisang. Untuk pisang itu kan tadi yang saya contohkan di gambar itu adalah pisang organogenesis. Tapi saya sendiri juga sudah melakukan perbanyakan pisang melalui somatic embryogenesis. Nah, karena pisang ini tidak menghasilkan akar tunggang, jadi baik dari proses organogenesis ataupun embryogenesis juga tidak menghasilkan akar tunggang. Cuman yang tadi dibahas itu adalah pada tanaman kakao. Nah, untuk tanaman kakao sendiri kita tidak melakukan perbanyakan melalui organogenesis karena ini apa namanya, cukup sulit kami lakukan, dan bagi kami penelitian untuk eksplan mana yang bisa apa, yang bisa menghasilkan embrio itu juga suatu proses penelitian yang cukup panjang. Jadi untuk kasusnya tanaman kakao kita tidak lakukan memang perbanyakan secara organogenesis, tapi kita akan kembali kepada apa namanya, bagaimana proses embryogenesis sendiri adalah suatu proses perbanyakan, dan ini mekanisme mekanisme perbanyakannya itu sama dengan bagaimana induknya. Jadi ketika induknya kakao menghasilkan taprot, dia juga akan menghasilkan taprot. Jadi seperti itu. Nah, biasanya kalau organogenesis yaitu ya Mbak ya, Mbak Nur Nadiah, itu kita tidak melakukan untuk perbanyakan organogenesis untuk
tanaman kopi dan kakao kita hanya menggunakan embryogenesis. Jadi jawaban saya karena proses organogenesis untuk tanaman industri ini cukup sulit, tidak seperti untuk tanaman-tanaman hortikultura. Jadi kita melakukan induksi ini. Jadi induksinya pun itu kita tidak hanya menghasilkan tunas. Jadi dari daun kita tidak menghasilkan tunas, tapi apa namanya, kita menghasilkan embrio yang punya eh, tunas dan apa akar. Atau mungkin Mbak Nur Nadia bisa share apakah ada eh, yang melakukan proses ini untuk tanaman kopi kakao atau contoh di tanaman lain mungkin Mbak Nur Nadia? Gimana Mbak? Mbak Jihan? Oke, Mbak Nur Nadia, boleh tidak sepenat kalau chat atau mau langsung diskusi dengan Bu Sulis lewat on mic juga silahkan, Mbak Nur Nadia. Oke, Oke, sepertinya sudah cukup dari Mbak Nur Nadia, ya, Bu. oke, terima kasih Mbak Nur Nadia. Oke, baik. Terima kasih banyak juga Ibu atas jawabannya. Kita akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Rijal. Ini ada 3 pertanyaan nih, Bu. Langsung. Jadi, tapi saya izin bacakan terlebih dahulu. Selamat malam, Bu Sulis. Saya Rijal izin bertanya. Pertama, apa bahan sterilan yang digunakan untuk SE kopi dan kakao dari yang sudah dilakukan oleh Bu Sulis? Yang kedua, pada konteks pemuliaan tanaman, apakah SE kopi dan kakao efektif untuk seleksi tanaman tahan terhadap cekaman melalui simulasi in vitro, misalnya dengan simulasi cekaman kekeringan menggunakan PEG? Yang ketiga, apakah pada SE kopi dan kakao ada tahap inisiasi di ruang gelap yang dilakukan? Jika ada, pada fase apa atau pada subkultur keberapa? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Jihan. Jadi untuk ini Mas Rijal ya. Mas Rijal, untuk pertanyaan pertama, sterilan itu untuk kopi dan kakao cukup berbeda. Apa namanya, bahan sterilan dan konsentrasinya. Biasanya kita menggunakan larutan fungisida. Kita juga biasa gunakan sodium hipochlorite itu sebagai sterilan. Pada tanaman kopi kita karena sedikit berbeda ya. Bunga kakao dan daun kopi itu sedikit berbeda. Kalau bunga kakao itu yang kita ambil adalah bunga kakao yang masih kuncup. Nah, dan masih kuncup ini ukurannya kecil. Jadi jenis sterilan untuk pemilihan proses sterilisasi itu sangat bergantung dari bagaimana kondisi eksplannya. Karena bunga ini ukurannya masih kecil, terus kondisinya tertutup, biasanya kita hanya menggunakan larutan fungisida untuk menghilangkan potensi kontaminan di permukaannya. Kemudian kita juga tambahkan di sodium hipochlorite untuk menambahkan sterilannya. Nah, di sini biasanya eh, relatif lebih aman ya kalau untuk bunga kakao karena eksplannya itu masih di dalam bunga yang masih tertutup. Sedangkan untuk kopi itu karena daunnya itu diambil dari lapangan, biasanya biasanya ada beberapa tahapan yang dilakukan. Bisa kita siapkan tanamannya itu yang untuk dijadikan eksplan di satu greenhouse. Yang di greenhouse itu kita rawat dan kita sering semprot dengan fungisida. Bisa seperti itu atau jika kita memang mengambil eksplan di lapangan langsung, misalnya ketika kita melakukan eksplorasi, kemudian ada salah satu potensi untuk mendapatkan bahan tanam unggul, kita ambil daunnya, biasanya tetap kita ketika mengambil eksplan kita semprot dengan fungisida, kemudian ketika disterilisasi di dalam laboratorium, kita tambahkan ada fungisida, kemudian kita tambahkan dengan sodium hipochlorite, dan kita juga bisa tambahkan dengan larutan alkohol. Jadi agak banyak sterilan yang digunakan karena kon kopi ini terpapar langsung sama udara luar. Jadi seperti itu. Jadi konsentrasinya pun eh, baik itu untuk daun sama-sama daun ya, daun kopi arabica, kopi robusta
itu juga karena ukurannya berbeda, tekstur daunnya berbeda, itu juga mempengaruhi konsentrasi berapa yang akan kita berikan. Jadi seperti itu. Jadi eh, ada perlakuan khusus. Jadi perlakuan khusus itu bukan hanya ketika kita di dalam laboratorium, tapi ketika melakukan pengambilan eksplan, kita sudah berikan perlakuan pada eksplannya ketika dibawa menuju ke laboratorium. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk yang kedua, untuk konteks pemuliaan tanaman, apakah SEO efektif untuk seleksi tanaman tahap kering? Nah, ini kebetulan penelitiannya sudah kami lakukan. Jadi kami lakukan beberapa genotipe tanaman kakao. Kita coba melakukan seleksi kekeringan secara in vitro dan ini sudah dipublikasikan juga dan dipresentasikan. Jadi kita juga tambahkan di sini salah satunya untuk apa namanya simulasi cekaman menggunakan polyethylene glycol. Nah, ternyata selain kita juga bisa melakukan uji cekaman di sini, ternyata ini juga cukup membantu untuk proses dari apa namanya produksi embriosomatik gitu. Jadi beberapa, jadi beberapa eksplan yang awalnya potensinya itu cukup rendah untuk menghasilkan embriosomatik, tapi ketika dipapar oleh kekeringan, dipapar oleh polyethylene glycol di sini, malah menghasilkan embriosomatik dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi selain memang kesimpulannya bahwa kultivar tersebut itu tahan terhadap kekeringan, meskipun dalam konsentrasi yang cukup tinggi pun dia tuh masih menghasilkan embrio, tapi akhirnya dari perlakuan ini kita bisa gunakan untuk sebagai stres untuk menghasilkan embryogenesis. Jadi eh, pemberian polyethylene glycol memang kita tujuannya untuk melakukan seleksi kekeringan, tapi di sini kita juga bisa tambahkan ini sebagai stres. Seperti yang tadi, stres itu ketika terjadi subkultur berulang pada media yang kaya dengan hormon itu, ini bisa apa namanya dijadikan suatu stres untuk meriset kembali. Jadi sama seperti manusia gitu ya, dikasih puasa. Jadi dikasih puasa supaya dia bisa beregenerasi lebih baik. Jadi polyethylene glycol ini selain memang untuk seleksi in vitro untuk kekeringan juga bisa untuk eh apa namanya meris untuk tanaman-tanaman untuk kalus-kalus yang biasanya sudah lama, kalus yang sudah di subkultur lama, kita coba pindahkan ke media ini untuk bisa dia kembali menghasilkan embriosomatik. Itu untuk yang pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah ada tahap kita menggunakan ruang gelap? Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan, mikroklimat juga sangat berpengaruh dan masing-masing ini sangat membutuhkan, masing-masing tahapan membutuhkan fotoperiodisitas suhu kelembapan yang berbeda. Khusus untuk inisiasi embryogenesis, kita sangat membutuhkan kondisi gelap. Karena apa? Ini membantu aktivasi dari hormon auksin. Jadi untuk apa namanya proses inisiasi biasanya kita ada satu ruangan khusus. Nah, ruangan inisiasi ini biasanya ruangan gelap, sangat gelap bahkan. Nah, suhunya biasanya di bawah 20 khusus untuk tanaman kopi kakao ya. Untuk tanaman pisang sedikit butuh ruangan yang lebih hangat dan di sini ini akan sangat membantu untuk proses pembentukan kalus yang lebih baik seperti itu. Jadi memang tahapan untuk ruang gelap ini itu dibutuhkan sampai tahap membentuk embrio. Nah, setelah embrio ke fase perkecambahan ini sudah membutuhkan fotoperiodisitas yang apa namanya mulai dari 16:8 seperti itu. Jadi 16 terang, 8 gelap. Karena ketika ini apa kebutuhan cahaya nanti akan tidak diberikan, kebutuhan cahaya tidak diberikan, ini juga akan mengganggu proses pertumbuhan. Tapi dari proses inisiasi hingga pembentukan embrio biasanya kita butuh di ruangan gelap. Seperti itu, Mas Rijal. Oke, baik. Terima kasih jawabannya, Ibu. Dan dari Kak Rizal sendiri sudah cukup ternyata. Oke, kita akan berlanjut ke penanya selanjutnya. Sepertinya hari ini cukup banyak dan langsung tiga, satu orang seperti itu, Ibu. Nggak masalah ya, Ibu? Oke, Mbak, nggak apa-apa, Mbak Jihan. Iya. Selanjutnya dari Kak Rifda. Selamat malam, Ibu. Saya Rifda izin bertanya terkait pertama.
apa perbedaannya embrio yang primer dan sekunder di kakao. Yang kedua, saya juga ingin bertanya terkait sitokinin yang digunakan. Apakah ada jenis sitokinin yang spesifik biasa digunakan untuk inisiasi embrio somatik? Yang ketiga, apa adakah ciri-ciri spesifik kalus yang embrio somatik secara kasat mata? Terima kasih, Ibu. Silakan, Ibu. Baik, untuk yang pertama perbedaannya bentuk embrionya berbeda. Embrio primer dan sekunder itu bentuk embrionya berbeda, tapi sama-sama masih bisa menghasilkan planlet. Jadi ketika misalnya Mbak Rifda mau menghasilkan planlet dari embrio primer juga bisa. Jadi secara morfologi embrionya sama. Jadi meskipun sedikit berbeda ya bentuknya, tapi itu proses embriogenesisnya sama. Mulai dari globular ke torpedo, globular, hati, torpedo, dan kotiledon itu sama. Nah, tapi karena kita tujuannya untuk perbanyakan massal, jadi kenapa kita butuh untuk membentuk embrio sekunder. Ada beberapa penelitian, jadi mungkin bisa dilihat di satu publikasi, ini miliknya Sheila Maximova, bisa dilihat bahwa antara embrio primer dan embrio sekunder itu sedikit memiliki perbedaan fisiologis ketika ditanam di lapangan, di mana hasil dari embrio sekunder ini dia itu lebih viable, lebih daya tahannya itu lebih tinggi dibandingkan yang embrio primer. Tapi apakah embrio primer bisa menjadi planet dan tanaman? Bisa. Jadi sama-sama bisa embrio primer dan sekunder. Cuman kenapa kita arahkan untuk pembentukan sekunder? Karena tujuannya adalah untuk produksi massal. Jadi ketika misalnya Mbak Rifda ingin melakukan penelitian kakao, tapi tidak melalui fase pembentukan embrio sekunder itu boleh. Jadi kita melakukan proses embryogenesis sekunder karena tujuannya untuk produksi yang lebih massal. Seperti itu. Jadi ada untuk detailnya, apakah perbedaan embrio sekunder dan primer itu sudah pernah dibahas oleh peneliti dari Penn State University, dan ini di tanaman kakao perbedaan spesifiknya apa itu sudah dibahas di sana, mungkin untuk mendukung dari penjelasan saya. Terus yang kedua, hormon sitokinin yang sering digunakan. Jadi banyak sitokinin yang digunakan untuk proses embryogenesis. Tapi yang paling sering digunakan adalah BAP. BAP ini sering digunakan apa namanya? BAP, ada kinetin, itu juga sering digunakan. Ada juga yang menggunakan 2IP. Jadi, tapi paling umum yang banyak menggunakan adalah BAP. BAP dan kinetin. Itu kalau untuk hormon sitokinin yang digunakan. Ciri-ciri spesifik kalus embryogenik secara kasat mata. Kalus embryogenik secara kasat mata, hmm, kalau kami itu di lab kami itu harus ada tim tersendiri ya untuk seleksi kalus embryogenik, dan itu biasanya harus dilakukan di bawah mikroskop. Tapi biasanya apa ya? Kalau dipegang menggunakan pinset, itu kita akan eh apa ya? Kalau kalus berair dia tuh akan benyek gitu ya. Kalau kalus berair. Tapi kalau kalus embryogenik itu dia akan sedikit beremah. Kalau itu apa ya? Taste-nya kalau kita pegang pinset itu akan sedikit beremah gitu. Seperti gumpalan apa ya? Seperti gumpalan kalau saya bilang remahan biskuit itu terlalu kering. Jadi eh ya apa ya? Kalau kalus kompak kan jelas, kalusnya itu keras kalau kita pegang dengan pinset. Kalus berair itu dia ya seperti spons berair, tapi ini beremah gitu. Kalau untuk yang kalus embryogenik. Dan biasanya kalus embryogenik itu jumlahnya nggak banyak kalau dalam satu klaster kalus. Nah, biasanya kalus embryogenik ini meskipun kita menemukan itu seujung pinset saja, itu yang kita kemudian kalau kami sebutnya itu kita murnikan. Jadi karena kalau kalus embryogenik ini tidak dipisah dengan kalus yang biasa, biasanya potensi pertumbuhan kalus embryogenik ini akan kalah. Jadi kita harus pisahkan. Nah, biasanya kalah nih pertumbuhannya kalus embryogenik. Jadi supaya pertumbuhannya itu tidak kalah dari pertumbuhan kalus yang biasa, kalus aqueous apalagi khususnya, dia itu pelipatannya sangat cepat. Kita akan pindahkan kalus embryogenik ini pada media media sama di tempat yang lain.
Medianya tetap sama tapi di petri dish yang lain. Supaya apa? Nanti pertumbuhan kalus ini akan lebih seragam. Nah, kalau kalus ini tumbuhnya lebih seragam, nanti proses apa namanya proliferasinya juga akan lebih efektif seperti itu. Jadi itu sih Mbak. Jadi kalau secara kasat mata memang agak sulit sih. Bagi kami sendiri pun kami harus tetap apa ya? Meskipun bagi kami oh ini beremah gitu ya. Tapi tetap bagi kami untuk meyakinkan bahwa ini yang kami pilih tidak salah. Karena sekali kita salah melakukan perbanyakan kalus, itu apa namanya? Kita akan cukup membuang sumber daya seperti itu. Jadi kalus yang dipilih itu untuk meyakinkan memang harus tetap kita lihat di bawah mikroskop. Bahkan sampai sekarang pun kami masih melakukan itu. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang terlatih untuk melakukan seleksi kalus ini di bawah mikroskop seperti itu, Mbak. Kalau secara kasat mata mungkin dari feel-nya aja ya ketika pegang pinset itu dia eh, remah atau enggak seperti itu. Tapi memang harus diyakinkan dengan apa pengamatan di bawah mikroskop gitu, Mbak Rifda. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu jawabannya dan dari Mbak Rifda juga sepertinya sudah cukup dan cukup paham juga dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu. Oke, kita akan berlanjut. Mungkin ini penanya terakhir dari malam ini Ibu dari Kak Amelia Dena juga tiga dua dua bukan tiga Ibu. Selamat malam Bu, saya Amel ingin bertanya. Pertama, pada perbanyakan tanaman pisang secara SE, eksplan bagian apa saja yang Ibu gunakan? Yang kedua, selain konsentrasi ZPT dan batasan subkultur, apakah ada solusi lain untuk menghindari terjadinya variasi semoklonal? Silakan Ibu. Baik, Mbak Amelia. Jadi untuk perbanyakan pisang menggunakan embryogenesis ini saya gunakan jantung pisang. Jadi kalau tadi secara organogenesis kita gunakan anakan atau bonggol, tapi untuk yang perbanyakan apa namanya embryogenesis ini saya gunakan jantung pisang. Tapi bukan bunganya, tapi inti yang bagian dalam dari jantung pisang. Itu yang saya gunakan untuk proses embryogenesis. Itu apakah dari bonggol tidak bisa digunakan embryogenesis? Bisa. Jadi hanya saja kalau apa namanya dari bonggol itu kenapa kita tidak gunakan? Pertama, proses sterilisasinya itu cukup sulit karena dia itu kan ada di dalam tanah. Jadi proses sterilisasinya cukup challenging gitu ya, cukup menantang karena tingkat kontaminasinya masih bisa cukup tinggi dibandingkan eksplan dari jantung pisang. Jadi seperti itu. Jadi sumber eksplan juga merupakan pertimbangan bagi kami eksplan bagian mana yang lebih efisien kita gunakan untuk perbanyakan. Yang kedua, oh ini pertanyaan kedua, selain konsentrasi ZPT dan batasan subkultur. Jadi proses, jadi memang ada resiko proses, ada resiko bahan. Jadi kita memang lakukan seleksi proses itu satu subkultur ya. Yang bahan itu adalah penggunaan ZPT. Eh, Sementara ini adalah yang paling tinggi potensi untuk terjadinya variasi. Tapi jika tidak ada ini, jadi kita lakukan sesuai SOP standar, itu dari yang pengalaman kami itu kami tidak temukan terjadinya variasi sama klonal. Dan bahkan kami sudah lakukan uji DNA, apakah anak dari tanaman kultur ini gitu atau tanaman hasil kultur ini apakah masih sama dengan induknya, itu masih hasilnya sama. Seperti itu. Jadi apa namanya? Jika kita masih melakukan prosesnya secara standar, itu resiko itu insya Allah tidak ada karena kami dari pengalaman kami itu tidak apa namanya tidak terjadi. Nah, pernah terjadi itu karena satu itu kita kesalahan di penggunaan ZPT. Jadi penggunaan ZPT itu kita eh, pernah terjadi penggunaan ZPT itu konsentrasinya di atas ambang. Jadi ya jiwa penelitinya ya kita coba gitu ya kalau di atas ambang itu gimana responnya gitu. Bahkan di atas ambang itu nggak harus beda beda 1 atau 2 miligram ya. Bahkan perbedaan 0, sekian miligram pun itu sangat berpengaruh bagaimana proses
abnormalitas itu terjadi gitu. Dan itu dari hasil percobaan itu hal yang paling banyak menyebabkan variasi itu ya GPT dan subkultur. Kalau untuk jika kita terus melakukan tahapannya itu sesuai SOP, itu tidak ada variasi sama klonal. Kemungkinan human error yang ada pada proses perbanyakan adalah kesalahan pelabelan. Jadi misalnya kultivar A tercatat di label B gitu, itu bisa terjadi. Tapi jika kita sudah menggunakan hormon sesuai batas konsentrasinya, kita melakukan subkultur tidak berlebihan, biasanya itu kita tidak terjadi variasi sama klonal. Jadi kita lakukan sesuai SOP standar karena kita ada protokol standar untuk perbanyakan. Jika protokol standar sudah dipatuhi, insya Allah itu variasi itu tidak terjadi. Seperti itu sih Mbak Amelia. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Ibu. Mungkin untuk Mbak Ambelia, apakah ada pertanyaan lanjutan atau sudah cukup ya? Bisa direspon melalui kolom chat. Nah, Ibu mungkin ada lanjutan nih dari Mbak Fatia tadi berdasarkan jawaban Ibu terkait pisang tadi. Apa boleh tahu Bu, untuk dari inti jantung itu, dari induksi sampai establish embryosomatic itu berapa lama ya Bu? Inti jantung apakah disebut juga floral axis atau berbeda Ibu? Silakan Ibu. Ya, eh, kita dari proses induksi ke sampai menghasilkan planet ya. Kita itu juga tergantung dengan kultivar, biasanya range-nya antara 10 sampai 12 bulan. Jadi waktunya cukup lama ya. Jadi cukup diketahui ya untuk proses embryogenesis untuk kopi ataupun kakao mulai dari induksi sampai menjadi bibit di lapangan itu biasanya di sini establish ini saya anggap bibit di lapangan ya. Kalau bibit di lapangan itu biasanya butuh waktu 17 bulan. Jadi udah dalam bentuk bibit pasca aklim. Tapi untuk di laboratorium sendiri biasanya ini contohnya untuk kakao ya. Kalau untuk kakao itu dari induksi bisa menghasilkan embrio primer itu biasanya butuh waktu sekitar 2 bulan. Kalau kopi dari induksi sampai menghasilkan embrio, embrio ataupun kalus embryogenik butuh waktu sekitar 5 sampai 6 bulan. Jadi di sini beda beda tanaman juga beda karakternya. Untuk pisang, kalau pisang itu butuh waktu biasanya dari induksi ke embrio itu butuh waktu sekitar 5 bulanan, 4 sampai 5 bulan. Seperti itu untuk ke embrio. Tapi untuk bisa menghasilkan planlet biasanya butuh waktu sekitar 10 sampai 12 bulan. Seperti itu Mbak Fatia. Oke, baik. Dan dari Mbak Amelia juga Mbak Fatia sudah sangat paham terkait penjelasan Ibu tadi ya dari pertanyaan-pertanyaan mereka juga. Dan mungkin follow up question dari Mbak Fatia merupakan pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab malam ini. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang sudah bertanya, memberikan insight baru juga untuk saya pun juga untuk rekan-rekan yang tidak bertanya lainnya gitu ya. Terima kasih banyak juga untuk Bu Sulis juga berkenan menjawab pertanyaan rekan-rekan yang cukup banyak ya malam hari ini dan memberikan insight baru juga untuk rekan-rekan. Dan baik, mari kita bergeser ke sesi selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi. Jadi di sini diharapkan rekan-rekan yang tidak ada masalah perihal kamera, saya harap bisa untuk on cam karena kita akan dokumentasi ya. Nanti dokumentasinya ada 2 kali dokumentasi dengan 3 kali hitungan. Jadi biar kita bisa me, apa ya, punya kenangan kita kelas malam hari ini bersama Ibu Sulis. Kalau mau buat story juga bisa, tag generasi peneliti misalnya seperti itu boleh banget. Tapi mungkin saya menunggu rekan untuk persiapan on cam. Selanjutnya saya persilakan terlebih dahulu Ibu Sulis untuk memberikan closing statement di kelas kita hari ini. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Jihan. Jadi eh, kita sebagai praktisi ya Mbak ya di bidang kultur jaringan itu memang banyak yang masih ragu dengan embryogenesis somatik karena memang banyak kasus-kasus yang bagaimana mereka melakukan perbanyakan melalui embryogenesis somatik ini dan tanaman yang dihasilkan itu tidak berbuah seperti itu. Jadi tadi kunci dari perbanyakan ini tuh satu dari media tumbuhnya, kemudian dari sumber eksplannya. Jadi bukan hanya dari media tumbuh, sumber eksplan yang kita gunakan itu juga penting untuk dilakukan seleksi supaya
resiko-resiko yang terjadi ketika proses embryogenesis itu bisa kita hindari. Jadi kami berbicara dari pengalaman. Jadi kita open ya Mbak Jihan ya, nggak hanya di forum malam ini. Misalnya nanti masih ada yang mau diskusi, mau apa namanya diskusi terkait dengan embryogenesis, kita open apa namanya untuk diskusi lebih lanjut. Mungkin itu dari saya Mbak Jihan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Sulis atas closing statement-nya. Dan mungkin kalau boleh tahu Ibu, kalau mau menghubungi Ibu untuk diskusi lanjutan lagi, itu kita bisa menghubungi lewat mana ya Ibu? Bisa di nomor WhatsApp saya atau melalui email ya Mbak Jihan ya. Nanti saya mungkin bisa share ke Mbak Jihan ya Mbak ya. Nanti misalnya ada yang membutuhkan Mbak Jihan. Oke, Ibu mungkin nanti bisa ke rekan kita yang udah menghubungi Ibu dari generasi peneliti ya Ibu. Ya, ya Mbak Jihan. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Sulis atas kesediaan untuk ditanyakan oleh rekan-rekan di luar kelas ini. Juga oke di sini udah ada rekan-rekan yang juga on cam. Kita akan benar-benar masuk ke sesi dokumentasi. Jadi seperti saya bilang tadi 2 kali dokumentasi dengan 3 hitungan gitu ya. Yang pertama kita bisa formal dulu saja. Saya hitung 1, 2, 3. Oke. Untuk yang kedua bisa lebih ekspresif atau bergaya boleh banget ya. 1, 2, 3. Oke, itu dia dokumentasi kita hari ini sudah 2 kali juga dan eh, terima kasih banyak Ibu Sule sudah bersedia hadir bersama kami di sini, diskusi banyak hal juga dan semoga Ibu selalu berikan kesehatan dan juga rezekinya dipermudah ya Ibu. Amin, amin. Mohon Juga maaf terima jika ada kekurangan ya Mbak Jihan ya. Iya, iya Ibu dan juga rekan-rekan terima kasih banyak sudah hadir dan walaupun mungkin tidak semuanya dapat kesempatan untuk bertanya, saya yakin semua di sini bisa mendapatkan ilmu baru, insight baru dari Ibu Sulis. Juga walaupun ini kelas terakhir, kelas kita berakhir malam ini, tapi semoga ini bukan akhir kita untuk terus belajar, berjuang untuk memberikan yang terbaik, baik bangsa ini, ataupun untuk diri kita sendiri ya, teman-teman. Dan oke, ini saya mewakili generasi peneliti. Mohon maaf atas kekurangannya kelas malam ini. Terima kasih banyak sudah hadir dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat. Warahmatullahi Mohon izin Mbak Jihan. Iya, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu.